AI itu jago ngasih jawaban bagus, tapi belum tentu benar. Afirmatif ya. Afirmatif. Gimana caranya kita memastikan bahwa validitasnya? Kita berarti harus punya expertise di bidang tersebut. Jadi kita tetap bisa berpikir secara kritis itu, Mas. Kalau kita hanya cuma mengoperasikan saja, terima beres kirim, berarti posisi kita dengan mudah bisa digantikan dong sama orang lain. Betul. Tapi kalau misalkan kita bisa melihat, oh ini ada kurang, ini lebih, ini bisa di touch up, ini perlu dituning atau gimana, ada value yang bisa kita tambahkan di hasil generatif AI-nya tadi. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Leaders Talk Sustainable. Pada kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Wah, senang sekali ada di sini, Mas Unggul. Terima kasih. Terima kasih, Mas Pujo. Mas Pujo ini merupakan VP Data dan AI dari KZ Digital Indonesia. Apa itu KZ? Nanti mungkin Mas Pujo akan banyak cerita. Tapi yang jelas KZ ini merupakan salah satu perusahaan yang fokus dalam data dan intelligence ya, Mas. Betul, Mas. Nanti mungkin pertama boleh dijelaskan dulu sebetulnya apa sih Mas KZ, fokusnya dan kiprahnya sejauh ini. Oke, thank you Mas Unggul. Sebenarnya KZ itu sama kayak Olah Karsa, Mas, kita sama-sama startup ya. Jadi memang karya anak bangsa 100% gitu ya. 100%. Kita juga masih nggak ada investor sampai sekarang, bootstrapping juga alhamdulillah. Jadi kita bergerak di bidang big data dan AI. Big data dan AI di mana salah satu layanan utama kita adalah untuk media monitoring. Di mana kita bisa mengumpulkan data dari media sosial, kemudian dari berita online, kemudian kita olah menggunakan AI untuk memberikan insight kepada pengguna layanan kita. Jadi misalkan, saya pengen tahu nih ada isu apa aja tentang perusahaan saya, positif atau negatif, siapa aja yang diomongin. Dan karena kemarin kita juga ngerasain banget ya, ada big wave nih, ada ombak besar AI, dan kita ngerasa, wah selama ini kita udah kerja sama AI. Kita udah ngebuat AI sendiri, kenapa nggak kita juga masuk ke bidang AI? Jadi kita sekarang juga mengembangkan layanan berbasis generatif AI yang bisa di-custom untuk kebutuhan klien, dan nanti kita juga akan rilis versi business to customer langsungnya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi kita sekarang udah masuk usia ke-8, sama kayak Olah Karsa kali ya? Setengahnya gitu. Setengah Setengah perjalanan. Jadi Olah Karsa 16 tahun ya, kita 8. Kebalik. Kebalik. Oke, jadi memang pertamanya data ya, Mas. Providing data untuk beberapa korporasi, terutama terkait dengan sentimen dan dinamika isu yang berkembang related to korporasi yang menjadi mitra dari KZ. Lalu dengan gelombang AI yang semakin sangat jelas di depan mata kita, AI juga bertransformasi. KZ sendiri juga bertransformasi. Kalau boleh tahu, kita juga ada kolaborasi nih, Mas Pujo. Betul sekali. Yes, Mas. Namanya ESGtrack.ai. ESGtrack.ai, kerjasama KZ dan Olah Karsa. KZ dan Olah Karsa. Mas Pujo boleh jelaskan dikit dong, seperti apa sebenarnya ESGtrack.ai ini, Mas? Ini menurut kita ESG, kalau saya salah singkatannya tolong benerin ya, environment, social, sama governance ya. Betul. Itu merupakan aspek yang sangat penting, terutama untuk menunjukkan apakah suatu perusahaan itu bisa beroperasi dengan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Pasti teman-teman di rumah juga ngerasa nih, ini tambah panas aja. Saya juga ngerasa. Apalagi dari yang sebelumnya panas, wah pasti udah luar biasa panasnya. Bandung aja yang dingin jadi panas, Mas, aduh gitu kan. Jadi ini benar-benar sudah sangat mendesak di mana setiap perusahaan harusnya bisa berkontribusi terhadap sustainability lingkungan ya, environmental sustainability. Dan kita juga melihat gitu, menulis sustainability report itu repot, butuh effort. Betul. Dan kita juga sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Olah Karsa, Mas Unggul dan teman-teman di sini, bahwa dengan pembuatan sustainability report yang lebih efektif, yang lebih akurat, itu bisa meningkatkan insight yang di-generate, jumlah sustainability report yang bisa dihasilkan buat perusahaan-perusahaan. Jadi ada value tingginya untuk lingkungan kita nih. Dan gimana kita mempercepat pembuatan sustainability report? Itu bisa pakai AI. Kita bisa serahkan ke AI dokumen apa saja yang perlu digali, standar apa yang perlu diikuti, aspek apa yang perlu dititikberatkan. Dan tentu saja bukan berarti kita kasih semuanya ke AI, semuanya selesai, Mas. Betul. Tetap kita butuh konsultan yang memang ahli di bidangnya dari teman-teman Olah Karsa untuk bisa memvalidasi, memverifikasi bagus nggak hasilnya. Sehingga secara kualitas standar laporan sustainability report tetap tinggi standarnya Olah Karsa.
Tapi untuk pembuatannya itu bisa ditingkatkan produktivitasnya, efisiensinya. Karena memang fungsi utama AI di situ Mas sebenarnya. Meningkatkan produktivitas dalam operasional. Nah, seperti itu kurang lebih Mas Unggul. Ya, menarik tadi yang disampaikan Mas Pujo dari sisi KZ ya. Kalau boleh aku sharing, sebelum ke Sustainability Report, AI dan ESG itu mungkin satu gelombang besar dalam beberapa tahun ke depannya. Jadi isu terkait dengan sustainability dan AI ini banyak diperbincangkan di berbagai macam sektor ya. Betul. Dan kita coba buat ESGtrack.ai ini untuk menjawab tadi yang selama ini penyusunan ESG report dan sustainability report ini melibatkan berbagai macam divisi. Dalam pengumpulan datanya pun kita bisa percepat dengan proses yang dibantu oleh AI. Yang kedua tadi Mas Pujo sampaikan dari sisi produktivitas juga ini sangat membantu para analis dan konsultan yang selama ini juga membantu dalam penyusunan laporan keberlanjutan. Nah, terkait dengan pengalaman KZ sendiri, Mas Pujo. Iya, Mas. Bagaimana sih sebenarnya AI ini punya peran dalam decision making, ya, dan memberikan insight di berbagai macam bidang. Saya yakin KZ kliennya juga cukup banyak dari berbagai macam bidang. Karena 72% data PwC ini saya ambil terakhir sudah 72% perusahaan global itu menggunakan AI. Setengah lebih lah gitu. Best practice-nya sebenarnya seperti apa sih Mas Pujo? Baik Mas. Jadi yang pertama ya, kita bicara AI as a solution in itself. AI itu mahal Mas. Iya. Kalau misalkan kita memang memutuskan untuk mengimplementasikan AI di dalam proses bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan kita harus bisa mengintegrasikan AI tersebut ke dalam decision making proses yang berjalan. Sayangnya beberapa institusi, mungkin pemerintah maupun swasta melihat, wah keren nih, saya bisa pakai ini untuk naik jabatan atau naik pangkat. Jadinya solusinya nggak sustainable. Padahal sebenarnya kalau kita melihat, ketika kita tahu ada proses yang mungkin membutuhkan waktu, rutinitas, berulang, dan kadang-kadang butuh akurasi yang tinggi, atau mungkin butuh tenaga, atau butuh effort yang banyak untuk melakukannya, itu bisa dilakukan oleh AI. Tapi kan AI itu bukan tongkat ajaib. Kita pasang AI semua beres, laporan selesai, dan semuanya pasti bagus. Enggak, tetap perlu di-maintain, perlu ada biaya. Dan itu yang biasanya biaya R&D-nya. R&D untuk server gimana? Kalau kita nggak langganan, AI-nya jalan, infrastruktur kan. Kalau kita nggak langganan, berhenti layanannya. Manfaatnya pun juga selesai. Jadi memang manfaatnya sangat besar, terutama untuk mendukung pengambilan keputusan. Tetap ya mendukung, bukan mengambil keputusan akhir. Terutama untuk keputusan penting harus ada yang bertanggung jawab. Harus ada orangnya. Siapa yang mau dipenjara misalkan, atau anggarannya masuk berapa kemana, siapa yang tanda tangan. Tetap harus ada yang bertanggung jawab. Ada human-nya. Ada man behind the gun yang pulling the trigger ya. Yang bertanggung jawab atas rekomendasi dari AI-nya. Tetap harus ada orangnya. Tapi ketika man behind the trigger-nya mungkin pindah ke tempat yang lain, ya gun-nya jangan dibiarin aja. Dan seringnya kayak gitu masalahnya. Itu yang membuat jadi harus di-upgrade juga gun-nya. Harus di-upgrade dan juga diwariskan, of course. Biar solusi berbasis AI yang tadi itu mungkin mahal implementasinya, itu bisa memberikan manfaat sesuai dengan keperluannya, peruntukannya, sesuai investasi yang sudah di-spend juga. Tapi memang 70% ya lebih perusahaan itu sudah pakai AI di dunia ya, saya setuju. Dan kebetulan klien kita juga 70% itu pemerintah sebenarnya. Kita klien utama KZ dari pemerintah. Dan berarti di sini kita sudah melihat bahwa bangsa kita sudah mulai menyadari pentingnya big data. Dan bagaimana mengolah big data tadi nggak bisa dilakukan secara manual, butuh AI. Dan sebenarnya layanan KZ yang diberikan oleh kami lewat produk-produk kami itu sebenarnya based on AI. Jadi memang semuanya diberikan dengan lebih cepat, dengan lebih baik, dengan lebih produktif. Tapi memang ini tadi Mas, yang namanya AI itu bukan manusia. Pasti ada kurang-kurangnya. Nggak bisa lah 100% sama, 100% benar, itu nggak bisa. Karena ketika dibuat pun yang ngebuat mungkin saya yang ngebuat beda perspektif atau persepsi dengan Mas Unggul. Betul. Pasti Mas Unggul bilang, wah ini nggak cocok. Kita harus bisa menerima ketidaksempurnaan itu. Karena salah satu kata kunci big data yang saya ingat sampai sekarang dan saya jadikan alasan untuk dikerjain semaksimal mungkin ya. Bukan sesempurna mungkin, bukan. Yaitu adalah good enough is good. Kalau misalkan memang kita butuh yang perfect ya tetap ada yang perlu peran tambahan lainnya. Peran tambahan. Tapi at least 1-2 tahap awal itu bisa dibantu oleh AI. Dan itu yang bisa menentukan suatu perusahaan survive atau enggak kadang-kadang dari pesaingnya. Apakah dia sudah secara sukses mengintegrasikan
dukungan AI ke dalam proses bisnisnya dia secara sustainable atau enggak. Dan AI ini bukan berarti ChatGPT, Mas. Termasuk AI yang sederhana, rule based, mengumpulkan data otomatis atau untuk melakukan pekerjaan yang rutin. Yang kayak gitu aja udah lumayan sih. Oke, makasih Mas Pujo. Ada beberapa hal yang penting aku garis bawahi ya. Tadi hal yang rutinitas, berulang-ulang, very technical itu dibantu oleh AI. So, manusianya bekerja seperti apa? Nah, itu harusnya bekerja lebih berkualitas. Betul, Mas, betul. Ya, Mas ya. Betul. Sepakat ya? Sepakat. Tapi memang, nah ini Mas, kita itu ada di, kalau saya di kelas biasanya ngajarin revolusi industri. Revolusi industri keempat itu terjadi ketika belum ada generatif AI. Itu yang Internet of Things, mengumpulkan data dari lapangan, kemudian menerjemahkannya menjadi suatu fenomena yang mungkin mendukung pengambilan keputusan. Itu AI-nya belum level generatif AI. Tapi dengan perkembangan AI yang begitu cepat, generatif AI mungkin semuanya udah pada ngerasain ChatGPT dan saudara-saudaranya gitu ya. Semakin banyak pekerjaan itu yang terancam sebenarnya. Dan sebenarnya real case-nya kita sudah banyak yang layoff juga nih. Bukan cuma yang pekerjaannya terancam kayak misalkan dari sektor media ya. Kemarin kan kita apalagi luar biasa itu luar kemarin. biasa. Kompas, kemudian media-media utama lainnya juga layoff. Google, Microsoft pun juga gitu. Mereka nge-layoff karyawannya, bukan karena pekerjaan karyawannya bisa digantikan oleh AI. Ya mungkin beberapa iya betul. Tapi mereka willing to spend atau mereka willing to allocate more resource. Mereka ingin mengalokasikan sumber daya lebih besar ke pengembangan AI mereka biar mereka nggak kalah. Jadi mendingan kita layoff orang biar kita bisa invest untuk AI. Jadi memang sekarang lagi masanya lomba-lombanya AI. Terus manusianya gimana? Kita harus naik level, Mas. Kalau selama ini kita cuman kerja masukin data like, itu bisa dengan mudah diganti AI dan lebih murah pula langganannya. Jadi kita harus naik level. Jadi kita harus naikin skill kita, mau nggak mau kita harus jadi expert di bidang kita. Karena apa? Yaitu tadi AI bisa. Nah, ini salah satu hal yang perlu kita ingat tentang generatif AI sekarang. AI itu jago ngasih jawaban bagus. Tapi belum tentu benar. Afirmatif ya. Afirmatif. Apalagi kita orangnya haus pengakuan gitu kan. Jawaban Anda bagus sekali. Wah, benar sekali Pak Unggul gitu kan. Luar biasa. Wah, ini muji-mujinya udah luar biasa ini. Anda pengen dapat duit persenan berapa dari saya muji-muji itu udah luar biasa. Tapi belum tentu jawabannya itu benar. Betul. Gimana caranya kita memastikan bahwa validitasnya? Ya, kita berarti harus punya expertise di bidang tersebut. Jadi kita bisa memverifikasi langsung. Kita bisa memverifikasi dan kita tetap bisa berpikir secara kritis itu, Mas. Kalau kita hanya cuman mengoperasikan saja, terima beres kirim, berarti posisi kita dengan mudah bisa digantikan dong sama orang lain. Betul. Tapi kalau misalkan kita bisa melihat, oh ini ada kurang, ini lebih, ini bisa di touch up, ini perlu dituning atau gimana, ada value yang bisa kita tambahkan di hasil generatif AI-nya tadi. Jadi kita nggak cuma sekedar terima pakai ya. Instan dapat hasilnya udah kirim, tapi nggak ada kualitasnya. Kita juga nggak bertambah nilainya gitu. Kita nggak baca, kita nggak belajar, kita kemampuan berpikir kritis kita malah menurun gitu ya. Jadi ya sebenarnya kita perlu ada perubahan paradigma dalam menggunakan AI ini sih, Mas. Ya, sepakat. Supaya kita tidak terjebak pada ya sisi lain dari AI tadi. Betul, ada sisi negatifnya. Ada sisi negatifnya. Kalau zaman dulu, Mas, kita bicara zaman ketoprak sayembar. Asik. Sahur sepuh, gelegar gitu ya. Kalau zaman dulu, kalau misalkan keris itu sakti, dia bisa terbang sendiri kan? Wah gitu. AI itu juga sama. Dia tuh kayak keris yang terbang sendiri. Tapi kalau misalkan yang pendekar yang megang kerisnya ini nggak jago-jago amat, dimakan dia sama kerisnya. Jadi korban kerisnya sendiri. AI itu juga sama. Kalau kita nggak meningkatkan skill kita dalam menggunakan AI, ya, antara kita bisa kalah dalam pertempuran menggunakan AI yang lain gitu ya, atau ya kita bisa kemakan sama AI-nya sendiri. Itu yang malah bisa berbahaya buat kita dan dampak buruknya mungkin masih perlu disosialisasikan lebih ke masyarakat. Ya, dan bagaimana pemanfaatannya lebih strategik lagi ke depan. Betul, seperti itu. Kalau kita lihat Mas, muncul istilah AI democratization. Oke. Jadi AI ini nggak hanya digunakan oleh perusahaan besar, korporasi yang besar, lembaga-lembaga yang besar, tapi juga udah mulai digunakan ya even untuk teman-teman freelance. Oke, betul. Untuk UMKM dan lain sebagainya. Mas Pujo melihatnya seperti apa, Mas? Kita melihatnya peluang bisnis yang sangat besar. Tapi memang dengan adanya AI democratization ini ya,
Bahkan ayah mertua saya yang sebelumnya nggak tahu apa itu AI, sekarang kalau berkebun konsultasinya sama ChatGPT, Mas. Gimana cara menanam porang, gimana cara membuat pakan kambing, pola pemberian makan yang sehat seperti apa. Hal-hal yang mungkin kalau mau ditanyain orang nggak tahu kita mau tanya ke siapa ya. Tapi paling nggak bisa mengarahkan kita ke arah yang tepat dulu. Jadi sebenarnya dengan adanya AI democratization ini, semua orang bisa maju. Dan memang sangat murah ya, itu masalahnya. Cuman masalahnya Mas Unggul, ini lagi-lagi sisi lainnya lah. Kalau sisi positifnya saya yakin semuanya bisa merasakan. Kita juga ingin mengendarai ombak yang sama untuk bisa memberikan value yang besar sebenarnya kepada masyarakat. Tapi kan karena di sini konteksnya kita juga bicara sustainability ya. Betul. AI itu untuk menghasilkan jawaban yang bagus, dia perlu sumber daya yang besar, Mas. Perlu komputer yang kuat, perlu GPU yang kuat. Berarti dan butuh investment yang besar. Investment itu pertama. Yang kedua, daya. Listrik. Ya, jelas. Yes. Ya. Dan ini yang masih jadi pertanyaan utamanya gitu. Kita menggunakan AI itu sampai kemarin sempat ada percakapan yang muncul. Kalau sama AI nggak usah terlalu sopan gitu. Kita bilang terima kasih ya, dia jawab ya sama-sama. Itu sudah menghabiskan listrik banyak, Mas. Betul. Kita mau sopan-sopanan sama AI biar ketika AI menguasai dunia kita nggak ditembak duluan gitu ya. Ternyata itu membuat dunia kita lebih gampang panas sebenarnya. Yes. Masalah environmental. Berarti solusinya? Jadi sebenarnya solusinya bukan democratization AI, tapi lebih kepada penggunaan bertanggung jawab dan mungkin nanti perlu ada pengaturan sebenarnya. Responsible usage. Betul. Dan perlu ada itu tadi acuan dari pemerintah gitu mungkin ya. Guidelines ya. Gimana sih? Mungkin guideline yang mengatur perusahaan AI-nya sampai ke kita yang menggunakannya. Terutama dalam kaitannya dampak terhadap lingkungannya seperti apa. Because now more than ever kita perlu lebih care terhadap lingkungan kita. Kemarin saya berita artikelnya, dunia baru saja melewati salah satu point of no return. Kita sudah membahayakan bumi kita dengan banyak kejadian, apalagi di sini kita semakin konsumtif, apalagi ada AI seperti ini. Emang seru makanya, betul. Kita juga saya nggak pengen kalah sama teman saya, saya juga pengen jago AI, kita pakai AI setiap hari. Betul, gratis. Iya gratis, kita nggak ngeluarin apa-apa, tapi the world is paying the price. Dunia ini yang membayar biayanya. Jadi ya kita masih ada di awal-awal tahap untuk memungkinkan nggak Mas itu disolusikan katakanlah dari sisi daya di data center dan lain sebagainya itu melalui energi baru terbarukan. Harus diwajibkan. Jadi kan harus ada regulasi harus ada regulasi dan bukan cuma di skala dunia ya. Kalau kita bicara bukan cuma di skala negara, itu harus di level dunia. Karena kalau kita bicara level negara, kamu nggak boleh pakai AI ya, biar saya aja yang pakai itu. Ini kan sama lagi ke apa istilahnya, prisoner's dilemma kan? Iya betul. Wah kok saya ngalah gitu, kamu yang menang dong. Wah nggak mau, saya nggak mau ngalah. Ini kita nggak ada yang ngalah, semuanya buru-buru pakai AI, dunia semakin cepat terbakar. Harus ada peraturan yang kita sepakati bersama. Yang ya kayak Kyoto Protocol lagi mungkin seperti itu. Kyoto Protocol aja Amerika cabut gitu kan? Paris Agreement. Paris Agreement ya. Paris Agreement gitu. Ya itulah hal-hal yang seperti itu yang perlu kita taati bersama. Betul. Agar kita bisa menggunakan AI ini sebagai solusi bagi umat manusia yang memang tidak hanya memperhatikan orang perorangan atau perusahaan besar, tapi juga keberlangsungan inklusif lingkungannya. Inklusifnya juga betul seperti itu. Untuk masa depan lah, sisakanlah dunia buat anak cucu kita. Oke, selanjutnya ini juga isu yang cukup kritikal kalau kita bicara AI adalah soal data governance dan etik. Iya. Kita tahu membangun ekosistem AI ini sangat diperlukan knowledge soal data governance dan soal etika. Ini Mas Pujo seperti apa memandangnya, Mas? Yes, Mas. Biasanya kita baru tahu bahwa menggunakan AI itu nggak boleh setelah kita dipanggil polisi. Kemarin ada contohnya nih. Ada salah satu warga negara kita yang suka ngebuat meme dari salah satu menteri yang nggak disukai, akhirnya dipanggil polisi. Bikinnya pakai AI. Kita bikin konten jadi jauh lebih gampang pakai AI. Bikin fake content, bikin konten-konten menyesatkan, konten-konten hoax, apalagi yang berpotensi untuk menyebabkan ketidakteraman dalam masyarakat, sangat mudah, berkali-kali lipat gitu ya. Dan seperti biasa, keahlian kita menggunakan tools itu jauh lebih mendahului daripada pemahaman kita terhadap etika yang benarnya. Betul. Jadi kecepatan kita memahami etika dan tata kelola itu nggak sebanding dengan kecepatan kita menggunakan. Betul. Kita lihat ada mainan baru kayak anak kecil, wah bisa diapain, bisa dibanting, bisa dibuka, bisa ditutup. Tapi kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, itu masalahnya. Jadi ya kita sebenarnya perlu speed up ya, terutama pemerintah gitu. Kemarin kalau saya nggak salah ingat, memang salah satunya
Kemenristek Dikti itu sudah meluncurkan pedoman penggunaan generatif AI secara bijak di lingkungan akademisi, itu sudah ada. Mungkin perlu diikuti di sektor-sektor lain gitu ya. Oke, yang sudah di sektor pendidikan. Yang sudah di sektor pendidikan, karena sektor pendidikan sangat terdampak. Karena memang tujuan utamanya pendidikan itu bukan kita harus menjawab yang benar, tapi bagaimana kita berpikir yang benar. Kalau tugas berpikir kita oper ke AI, buat apa ada pendidikan gitu kan? Nah, jadi ya memang pendidikan itu termasuk salah satu sektor pertama yang harus membuat guideline, dan alhamdulillah kementerian kita sudah membuat. Nah, mungkin nanti dari pertahanan keamanan, polisi, sektor-sektor strategis lainnya juga perlu merilis gitu. Harusnya bagaimana penggunaan AI secara benar. Dan data governance-nya agar tidak bias, pembuatan AI-nya bagaimana, penggunaan AI-nya seperti apa. Karena AI itu nggak pernah lepas dari bias. AI itu bisa pintar kalau kita kasih makan data. Iya. Tapi kan data yang ngumpulin siapa? Orang ngumpulin data ada keterbatasannya. Nggak semuanya bisa mengumpulkan data yang memang holistik. Pasti ada biasnya. Kalau misalkan kita dalam membuat solusi berbasis AI ini tidak bisa transparan, akuntabel, tidak bisa mengungkapkan bias apa saja yang ada di dalam pembuatan AI ini, ya sebenarnya kita membahayakan diri sendiri dengan menggunakan pistol yang mungkin bisa meledak di kaki kita. Gitu ya. Di muka kita sendiri seperti itu. Jadi memang ada ininya lah. Ada proses yang sebaiknya memang tidak di-skip. Oke. Dalam penggunaan AI secara baik dan benar. Oke. Jadi sekali lagi di era AI ini peran etika dan kecepatan kita memahami etika dan tata kelola tadi menjadi sangat penting, terutama untuk setiap sektor yang strategis. Sektor yang strategis, betul. Karena lebih gampang kita membuat konten hoax, lebih gampang kita menyebarkan isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Bikin video aja pakai suara, betul. Tinggal dihapus aja suaranya atau dikasih burem-buremnya. Nggak ketahuan kita ini beneran ini orang digigit kucing sampai segininya. AI gitu kan. Wah, ini beneran hantunya. AI. Beneran ini Pak Prabowo meluncurkan program rumah gratis tapi kita perlu membayar 10 juta. AI. Semuanya AI. Dan apalagi tokoh masyarakat, datanya tersebar. Video YouTube-nya di mana-mana, suaranya ada. Ngebuat video palsu, konten palsu dengan suara palsu yang sangat meyakinkan itu udah bisa. Dengan mudah bisa disebarkan. Jadi memang mungkin etika, aturan-aturan yang perlu kita sepakati bersama itu harus lebih disosialisasikan lagi. Netizen Indonesia aja masih terkenal sebagai netizen paling brutal kan ya. Netizen maha benar gitu. Apalagi kita dikasih senjata AI, wah lebih brutal lagi. Brutal lagi gitu. Apalagi AI-nya sifatnya afirmatif, belum tentu mengutarakan hal yang benar gitu. Kadang-kadang dia suka ngasal. Dan ini yang kadang-kadang bisa membuat kita lebih bahaya nih kesesatannya. Jadi kita bukannya saya nge-promote AI malah memberikan warning. Banyak warning ternyata ya gitu ya. Tapi itulah sama seperti Chris tadi lah Mas. Kalau misalkan kita menggunakannya benar bisa membuat kita jadi juara, bisa. Tapi memang ya kita harus berhati-hati menggunakannya. Karena ini solusi yang powerful. Kalau bukan kita yang kena bisa orang lain, bisa dunia juga kalau kita nggak hati-hati. Betul. Thank you Mas Pujo. Terakhir mungkin soal ekosistem AI di Indonesia Mas. Ini bicara lebih makro lagi ya kita. Bagaimana sih pandangan Kazing lihat saat ini ekosistem AI di Indonesia dan peluangnya, terutama untuk mendorong ya ekosistem ekonomi digital di kita Mas. Ekosistem ekonomi digital. Oke Mas, balik lagi ke yang saya udah bilang barusan. AI itu makannya data. Indonesia gudangnya data. Karena populasi kita besar. Populasi kita besar. Cuma masalahnya yang punya datanya siapa? Kadang-kadang masih silo dan banyak data yang bermutu itu dikumpulkan sama pihak swasta. Pemerintah yang butuh malah nggak bisa akses. Betul. Yang paling gampang misalkan ojek online gitu. Itu mahal itu datanya. Betul. Siapa yang tinggal di mana, pesan apa, duitnya berapa. Itu kalau dipetakan, pemerintah bisa mengambil keputusan dengan lebih baik. Cuman kan memang itu nggak bisa diakses. Dan pemerintah mungkin belum punya pandangan untuk mengumpulkan data yang akhirnya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bahkan oleh masyarakat juga Mas. Jadi kalau di luar negeri itu ada inisiatif open data namanya. Kalau di kita mungkin ada satu data ya, tapi itu kan juga kadang-kadang datanya belum terformat dengan baik, nggak bisa langsung digunakan. Kadang-kadang data tahun lalu ada, tahun ini enggak, tahun depan ada, formatnya udah ganti. Ya hal-hal yang kayak gini yang mungkin perlu data governance, perlu ada aturan bersama. Kalau misalkan kita dalam memperlakukan data itu sudah lebih baik, mengurangi data bocor misalkan, kalau kemarin kan ramai Bjorka dan lain-lain. Negara kita sudah nggak jadi negara open source lagi. Mungkin kita bisa membuat ekosistem yang lebih bagus bagi pengembang lokal untuk bangkit dengan solusi-solusi AI yang memang punya local value.
Tapi itu tadi. Solusi AI punya local value. Punya local value. Misalkan Bandung bahaya banjir, ada AI-nya, kasih alert, dikembangkan oleh lokal, didanai oleh lokal, manfaatnya dirasakan oleh warga lokal. Kalau di kita kan masih belum ada. Datanya ada di mana nggak tahu. Pintu air ada sensornya ada, tapi siapa yang punya datanya? Kalau saya nggak salah ingat sih harusnya Dinas PU bagian sumber daya air itu punya. Tapi apakah bisa diakses? Enggak. Apakah itu data sensitif? Sebenarnya enggak juga sih. Nah, hal-hal yang kayak gini yang perlu ditingkatkan, Mas. Kalau negara maju, itu bisa maju karena mereka berpandangan bahwa data yang dihasilkan oleh masyarakat itu sebenarnya punya masyarakat dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kalau di kita masih takut. Data bocor bisa dipenjara. Tapi kan harusnya kalau ada aturan yang jelas, kita bisa membedakan, oh yang ini boleh, yang ini enggak. Yang ini harus dia iniin dulu, baru boleh digituin. Kalau bahasa menteri kita yang sebelumnya kan, diiniin biar biar gitulah. Kalau kita udah jelas aturannya, harusnya kita bisa lebih dewasa, lebih mature dalam memperlakukan data untuk mengencourage solusi-solusi lokal yang memang powerful AI-nya tadi, Mas. Oke, jadi pertama kita harus paham dulu konteks lokalitas kita seperti apa ya, Mas. Yang kedua, sebetulnya Indonesia gudangnya data. Apakah gudangnya data yang berkualitas? Question mark kan? Question mark. Betul. Dan akses terhadap data yang inklusif tadi yang menjadi akses terhadap data. Dan data yang memang penting nggak boleh bocor, betul. Tapi data yang memang bisa diakses umum harus terbuka lebar dan sustainable. Masalahnya memang data yang terbuka lebar itu mendorong akuntabilitas dan transparansi publik. Itu yang mungkin kita juga harus siap nih. Iya. Siap nggak kita diaudit masyarakat? Iya, betul. Nah, ya itu kita harus siap-siap sama-sama di situ. Berarti ke depan lebih ya era transparansi. Oh, harus. Itu semakin kencang kan harusnya dengan ekosistem AI yang seperti ini. Harusnya iya, masyarakat bisa lebih kritis dan pemerintah juga kalau benar nggak usah takut. Kita jalan bareng, maju bersama. Indonesia jadi salah satu negara terkemuka di dunia. Kita nggak cuma negara pasar, tapi kita juga punya power. Karena selama ini ya kita tahu makai aja, tapi nggak tahu gimana cara mengembangkannya dan memanfaatkannya untuk membuat kehidupan kita sebagai warga masyarakat itu lebih baik. Iya. Kita nggak tahu. Terakhir mungkin closing statement ya, Mas Pujo. Closing statement. Satu, mungkin AI dan sustainability yang jadi concern dari Olah Karsa ini ke depan harapan Mas Pujo seperti apa ya? Yang kedua, yang memastikan AI ini no one left behind, tidak ada yang tertinggal. Kalau bahasanya teman-teman sustainability, no one left behind. Tidak ada satupun yang tertinggal. Silakan Mas Pujo. Oke, jadi AI ini memang smoking gun ya. Jadi bisa membuat kita jadi winner, bisa membuat kita jadi loser juga tergantung kita makainya gimana. Jangan sampai kita semua jadi yang menang di satu lomba, tapi kita semua kalah di hal yang lebih penting, yaitu sustainability, the world itself. Kita kehilangan kepentingan semua orang, betul. Jadi semoga kita lebih aware bahwa kita itu adalah satu bagian dari masyarakat dunia, dan kita semua butuh dunia untuk tempat kita tinggal. Itu nggak bisa dihilangkan. Dan dengan adanya AI salah satunya ya memang kita nggak bisa memastikan semua orang menggunakan AI untuk hal yang bermanfaat. Tapi paling tidak Kazi dan Olah Karsa kita sudah kerjasama untuk bisa memanfaatkan AI ini dalam mendukung penyusunan sustainability report dengan lebih baik. Harapan kita bisa berkontribusi lebih di bidang itu. Dan semoga sambil kita jalan dengan solusi yang sudah kita buat ini, AI juga bisa semakin lebih ramah lingkungan. Bisa sustainable. Untuk yang kedua tadi apa pertanyaan? Kok saya lupa ya? Yang kedua, memastikan no one left behind. Memastikan no one left behind. Oke. Nah, jadi memang untuk memastikan no one left behind, semua orang harus mencari tahu tentang cara penggunaan AI yang baik. Bukan cuma kementerian saja yang membuat himbauan. Kalau mereka membuat himbauan itu sudah jadi tanggung jawab mereka. Tapi kita sebagai orang yang berilmu lebih, orang tua mungkin lebih tua, memberikan edukasi ya Mas. Memberikan edukasi. Harus ngasih tahu ke anak-anak kita yang lebih muda, yang lebih kecil. Tolong ya hati-hati. Untuk informasi nggak semuanya benar. Kamu juga hati-hati kalau pakai AI. Nggak semua yang tertulis itu benar. Nggak perlu semuanya disebar-sebarkan juga. Selalu mencari tahu dan menyebarkan informasi yang benar. Kita harus pegang itu kuat-kuat, terutama di era disinformasi seperti ini. Terima kasih Mas Pujo untuk insight-nya, luar biasa. Dan mudah-mudahan gelombang AI dan sustainability ini menjadi satu hal yang positif dan memberikan nilai tambah yang baik untuk kita semua. Amin. Terima kasih Mas Pujo.